bahwa kita harus tinggalkan kesan yang baik, bagaimana pendidikan politik yang baik untuk generasi berikut. Menurut Anda yang belum... Ya, Kak Novela? Ya, sekalipun kami ini berada di daerah pegunungan di Papua dan di bagian gunung, tetapi kami berhak juga untuk mendapatkan hal itu. Pendidikan politik yang baik dan benar, sosialisasi itu harus menyeluruh, merata. Ya, apakah Anda juga tahu bagaimana proses pemilu yang diterapkan dalam wilayah Anda begitu? Apakah ini kemudian menggunakan TPS atau noken yang diberlakukan di wilayah Anda, Kak Nova? Bagaimana Bu? Saya minta diulang sekali lagi. Baik, mungkin Anda bisa juga menceritakan sebelumnya, pengalaman sebelumnya begitu ya, ketika pemilu mungkin legislatif lah yang paling dekat. Sebelumnya seperti apa prosesnya yang berlangsung di wilayah Anda? Ya, sistem pemilu waktu di Pileg, itu sistem pemilu entah itu mau sistem ikat ataupun sistem noken, itu ada musyawarah untuk mufakat. Jadi semua masyarakat dikumpulkan, mau diputuskan mau suara ini mau dikasih ke siapa dan diisi dalam satu surat berita acara. Tetapi pilpres ini kan tidak. Rancu kan ceritanya. Jadi yang pilpres ini tidak ada seperti musyawarah begitu ya? Iya. Sama sekali tidak ada? Tidak ada, Bu. Untuk di desa saya, Bu, untuk di desa saya. Untuk di desa yang saya tempati sesuai dengan KTP saya tidak ada. Tidak ada. Oke. Iya. Oke. Saya tidak bicara dalam skop distrik dan skop kabupaten. Di tingkat distrik dan kabupaten karena saya adalah mandat faksi dari tingkat TPS kampung. Ya, terkait hal ini kami juga sedikit sudah memberikan sudah mendapatkan informasi gitu ya bahwa KPU juga katanya sudah mengkonfirmasi dengan KPU di provinsi sana bahwa memang terjadi begitu ya seperti 14 yang dipermasalahkan itu, namun setelah dikonfirmasi ternyata ada. Bagaimana Anda menanggapi hal ini, Mbak Nova? Ada apa, Bu? Ada proses pemilu itu. Bagaimana Anda menanggapi itu? Padahal Anda melihat tidak ada begitu kan? Iya, itu saya bicara, saya bersaksi berdasarkan apa yang tadi saya saksikan di MK, bahwa itu di kampung saya, terlepas dari mau kampung lain dan distrik lain yang mungkin melakukan atau tidak pemungutan suara, terlepas dari itu. Ya. Baik. Iya. Anda katakan tadi mendapatkan ancaman, Kak Nova, betul? Iya, betul. Ya. Setelah Anda mendapatkan ancaman itu, apakah ada upaya begitu untuk Anda melaporkan kemana? Ke polisi mungkin? Iya, jelas. Karena saya mendapatkan ancaman, makanya saya datang ke tim Koalisi Merah Putih yang ada di pusat untuk melaporkan hal ini untuk selanjutnya ditindaklanjuti. Untuk dilaporkan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Ya. Baik. Di sini juga ada Bang Reza Indragiri, selaku psikolog yang mungkin bisa ada yang ingin ditanyakan begitu dengan Kak Nova. Kak Novela, Anda sangat artikulatif. Saya yakin dengan kecerdasan yang Anda punya, Anda tidak hanya mengobservasi, tapi juga punya interpretasi. Ketika Anda melihat bahwa di kampung Anda ternyata tidak terselenggara pilpres itu, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terjadi kira-kira? Iya, yang ada bagi saya cukuplah semua berakhir di saya. Berikan pendidikan politik yang baik untuk generasi berikut. Berarti ada pihak tertentu yang Anda nilai sedang atau sudah berusaha tidak memberikan pendidikan politik sebagaimana mestinya, begitu? Iya, itu maksud saya. Apapun soalnya, yang namanya pileg atau pilpres, sosialisasi itu harus terus berjalan. Sesuai dengan aturan yang berlaku, Pak. Berikan pendidikan politik yang baik. Itu maksud saya, Pak. Kenapa kira-kira pihak tersebut enggan memberikan pendidikan politik seperti yang Kak Novela inginkan? Oh, itu bukan soal saya, Pak. Mungkin pertanyaan itu lebih baik tanya ke mereka. Bagus. Ya, baik. Ya, Kak Nova, kita melihat Anda di persidangan begitu tegas, begitu percaya diri, begitu ya. Apa yang Anda pikirkan ketika itu? Saya tidak berpikir apa-apa. Apa yang saya alami, apa yang saya lihat, itu yang saya sampaikan. Jadi tidak merasa takut, tidak merasa rancu, tidak merasa apa-apa. Ya, baik. Ke Pak Taufik deh. Pak Taufik, mungkin Anda bisa menanggapi bagaimana ini dengan sikap Nova. Saya panggil Ibu aja ya, Bu Novela. Bu Novela, bagaimana Anda melihat majelis hakim dan posisi fisik duduk yang seperti itu, suasana di MK yang tentunya berbeda dengan tempat di biasa Anda tinggal, sampai Anda bisa tampil dengan yakin diri penuh sekali. Bagaimana Anda melihat hal-hal itu kira-kira? Bisa dijelaskan ke kami ini? Bagi saya, Pak, kami sekalipun kami orang Papua, kulit hitam, rambut keriting, mau ada di gunung, tetapi kami punya darah merah sama-sama. Kami punya kualitas-kualitas yang sama. Baik. Dan hal benar, kebenaran harus tetap benar. Demi keadilan di tanah Papua. Ya. Baik. Saya kira yakin diri yang bagus betul ya, Bu Novela. Baik.
ke Pak Kudri ya. Pak Kudri, dengan tadi dikatakan seperti Kanova begitu ya, mendapat ancaman dikatakan seperti itu. Harusnya apa yang harus dilakukan oleh Novela ini? Saya kira tidak harus Ibu Novela melakukan sesuatu, negara harus melakukan sesuatu. Apa misalnya? Ya, polisi harus memberikan perlindungan dan polisi harus membongkar. Nggak bisa dalam suasana seperti yang merdeka dan kira-kira demokrasi gini ada seperti ini. Ya, kita menginginkan ada demokrasi yang berkualitas. Kita menginginkan pemilu yang berkualitas. Bukan hanya jujur dan adil dalam arti formal, tetapi yang substansial seperti ini yang berkualitas. Saya kira ini ya menjadikan suatu titik hitam, noktah hitam ya di dalam demokrasi kita ini. Walaupun ini kecil, tapi ini merusak semua. Ya, bayangkan ada demokrasi, ya, orang memberikan kesaksian di muka pengadilan diancam. Ini udah bukan negara hukum gini. Ini sudah negara bukan negara hukum lah, saya nggak mau sebutin negara yang itu lah, nanti saya terlalu mendramatisir ya. Kalau kita betul negara hukum, orang merasa gini. Dan saya salut dengan Ibu Novela, ya, seorang yang katakan dia datang dari gunung. Saya ini justru dia melihatkan kualitas orang yang modern di kota, ya kan? Kalau memang orang yang gunung seperti begini, masa orang kota lebih takut berada di gunung gitu loh, ya kan? Nah, biasanya kalau orang yang memberikan kesaksian yang pasti seperti ini, dia firm apa yang dilakukan ini, ya, beda dengan saksi yang ragu-ragu ya, saksi yang dibayar, saksi yang katanya, tapi dia ini karena dia melakukan begitu. Dan satu hal lagi, ya, dia mempunyai satu idealisme gitu, ya, bahwa nggak semua ada rakyat kecil, ya, katakanlah kita kalau bang itu saya ragu apakah Ibu Novela ini betul rakyat kecil, jangan-jangan dia mempunyai pendidikan yang cukup, ya, cuman mungkin Ibu Novela ini merendah diri, tapi kalau ternyata dia tidak mempunyai pendidikan, saya salut justru, ya kan, kita masih ada warga negara yang seperti gini, kok negara diam gitu, ya kan. Dan ini jangan-jangan ini adalah paradigma puncak es, ya, gunung es gitu loh. Ternyata yang di bawah ini lebih baik diancam lagi. Jangan-jangan semua orang dimobilisasi diancam, ya kan? Ini kita aja mesti ini lah. Kalau misalnya negara, Kapolri tidak bergerak, saya meragukan negara harus mengambil sikap begitu ya. Baik, Anda katakan tadi seharusnya melapor ke polisi saja, begitu kan? Seharusnya melapor, ini kan sudah harus. Ini jadi muka pengadilan, ya, itu tidak boleh ada namanya contempt of court. Ini adalah contempt of court. Salah bentuk contempt of court itu adalah pengancaman, ya. Justru itu, ini kan kita anggap Mahkamah Konstitusi ini adalah satu pengadilan puncak, ya. Kalau misalnya pengadilan konstitusi tidak bertindak apa-apa, justru kita menyayangkan, ya. Baik, Kanova tadi mengatakan ini sudah dilaporkan ke Koalisi Merah Putih, begitu kan? Pertama sudah dilaporkan, apa kemudian akan nanti ada tindakan selanjutnya yang akan dilakukan? Nanti kita masih akan tanya ke Kanova, namun sesaat lagi tetap bersama kami. Indonesia Malam, kita juga sudah masih tersambung dengan Novela selaku saksi dari Prabowo Hatta dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi tadi. Kanova masih tersambung bersama kami ya. Kanova, tadi Anda katakan mendapatkan ancaman begitu. Tentunya Anda kemudian merasa cemas, merasa khawatir juga, tidak hanya Anda begitu yang merasa diancam, tetapi juga Anda khawatir atas keselamatan keluarga Anda di Papua begitu kan? Iya, benar. Ya, sejauh ini apakah Anda sudah dihubungi oleh kepolisian misalnya dalam hal ini? Belum. Setelah menjalani persidangan tadi? Belum, tidak ada ya sama sekali ya? Tidak ada, iya. Baik. Apa yang kemudian terpikirkan oleh Anda saat ini terkait dengan ancaman ini? Yang saya pikir saat ini, ancaman-ancaman begitu bagi saya tidak terlalu ini. Yang saya pikir lebih daripada itu, bahwa proses demokrasi ini harus berjalan jujur adil di negara kita. Itu maksud saya ke sana. Dan saya tahu pasti ada orang yang senang, ada sebagian orang yang tidak suka mungkin dengan pembicaraan apa yang saya buka hari ini di depan publik. Selain ke Koalisi Merah Putih, apakah Anda berniat untuk melaporkan ke polisi misalnya? Iya, itu pasti kami akan laporkan, Ibu. Untuk pengamanan pribadi sendiri, keluarga, pasti kami akan laporkan itu. Baik, kita kembali ke Pak Kudri ya. Pak Kudri, saya ingin tahu sejauh ini Anda melihat bagaimana proses Pilpres ini, apakah banyak terjadi kecurangan juga, pelanggaran misalnya yang bisa dikenai hukum pidana begitu? Saya kira sih banyak sekali, ya. Saya kira banyak sekali, ya. Seperti misalnya? Ya itu misalnya saja ya, kita jangan contoh kemana-mana dulu aja.
yang ini adalah di Papua saja, ya kan? Yang menurut undang-undang Pilpres, ya, setiap orang yang dihalang-halangi, ya, yang untuk melakukan pemilu itu diancam pidana. Apalagi orang yang mengancam, ya. Jadi kalau orang merasa jangankan diancam, diarahkan saja sudah kena gitu. Ini banyak gitu, ya kan? Nah, saya kira ya untuk kita tidak harus menunggu 5 tahun lagi, ini lagi harus sekarang. Ketika mungkin ada warga yang melihat kecurangan atau pelanggaran yang dilakukan, apa yang harus dilakukan? Bukankah ada undang-undang begitu ya bahwa 3 hari batas waktunya untuk melaporkan ke Bawaslu misalnya? Kan itu kan ada Gakumdu, ya, penegak hukum terpadu yang terdiri dari Bawaslu, polisi dan kejaksaan, ya kan? Ini mana? Dan itu kan dia dianggarkan, ya, ada anggarannya. Gakumdu itu penegak hukum terpadu kemana selama ini? Mestinya orang datang ke kotak suara, ke ballot itu dengan aman, karena dia untuk melaksanakan haknya dia. Tapi kalau sudah merasa tidak nyaman, tidak enak, ewa pakewu, takut dengan kepala desa, takut dengan ini dan itu, kita di mana lagi demokrasi kita kayak gini, ya kan? Nah, saya kira ini hakim konstitusi itu ya harus bertindak, ya, memberikan suatu saya kira suatu pelajaran, ya, suatu putusan untuk pelajaran, ya, ya. Tidak boleh ada lagi seperti kayak begini. Orang harus yang namanya pesta demokrasi, orang namanya pesta, tapi kok udah terancam gitu. Nah, jadi saya kira tidak harus dibuktikan ada pelanggaran itu dengan saksi, dengan surat, dengan ini, ya susah dong, ya kan? Kalau misalnya seperti ini gitu, ada juga ancaman itu tidak langsung, ya, ancaman itu misalnya ditodong atau diancam, tetapi misalnya diancam, kalau kamu nggak ini nanti saya nggak kasih pupuk, kalau kamu tidak nusuk ini saya tidak kasih pengairan, kalau saya kayak begini saya tidak kasih surat keterangan. Nah, seharusnya kalau mendapat ancaman seperti itu harus melaporkan, kalau dalam kaitannya pemilu begitu ya, melaporkan ke Bawaslu langsung atau bagaimana? Loh, itu ke Gakumdu itu loh. Ke Gakumdu ya, oke. Dan Gakumdu ini jangan berpikirnya terlalu formal. Ya, harus ada 2 saksi, harus ada ini barang bukti, ya nggak ada dong. Kalau orang namanya ngancam gitu kok gini. Tapi kalau misalnya sudah kayak begitu, dia siapa yang ngancam gitu? Dipanggil orangnya. Ya, nanti kalau dipanggil, kalau betul-betul penegak hukum itu ada teori, ya, bagaimana dia tahu bahwa ini orang berbohong atau tidak. Ada teorinya, baik. Ada teorinya. Dan jam terbang lah juga, ada jam terbang ya, aja ini. Ya, kalau ini dibilang nih orang, ya udah. Ini kan pelanggaran, ya, kejahatan saya kira yang bukan kejahatan yang konvensional. Harus lebih proaktif begitu ya, Pak Kudri ya. Selain proaktif, ya, dan ini ada perasaan insting, ya. Ini dan kejahatan politik beda dengan kejahatan biasa, ya kan? Kejahatan politik itu kan tidak harus ada korban seperti kejahatan biasa. Kejahatan politik itu kadang-kadang tidak ada korban. Tapi kalau dalam ini ya, ini karena ini teorinya kejahatan itu kan ada berbekas, ada ini. Tapi politik ini nggak ada kejahatan politik, ya kan? Ya, ini kejahatan politik itu ya, walaupun ada ini, tapi sulit untuk dideteksi bahwa ini ada satu kejahatan. Iya, iya, baik. Pak Taufik, tadi ada sempat menanyakan begitu ya ke Kak Novela terkait bagaimana Anda melihat Nova terkait dengan posisi duduk hakim segala macam. Apa yang ingin Anda ketahui? Saya ingin coba memahami dan meyakini seperti yang tadi Pak Reza sudah ungkapkan itu, bahwa Ibu Novela kita ini betul-betul mampu membangun pola pikir dengan memberi makna yang tepat, sehingga secara mental dia sejajar baik dengan majelis hakim mental ya, majelis hakim, pengacara termohon dan lain sebagainya, sehingga dia tidak berada dalam posisi secara mental di bawah. Itu dia kuat betul. Tetapi yang pesan yang paling hakiki menurut saya yang disampaikan Ibu Novela adalah, kalau saya pakai bahasa saya, janganlah melihat rasa adil dan jujur itu hanya dari angka-angka dan hitungan-hitungan rasional formal, jumlah orang, mana saksi, mana bukti. Rasa keadilan itu norma-norma. Yang beliau angkat adalah, ini adalah salah satu indikasi bahwa ada tindakan-tindakan yang terstruktur, terencana untuk melakukan sesuatu dengan
istilahnya menggunakan celah kelemahan hukum formal kita yang tadi dikatakan hukum itu kan harus ada saksi ada. Nah dia bermain di aspek itu. Nah kembali saya katakan ini kan sudah berbicara pertarungan antara cara pandang melihat sesuatu salah itu secara hukum saja dengan format-format hukum saksi dan sebagainya, ataukah ada juga mau memahami apa niat di belakang itu, apa nilai-nilai yang digunakan. Sehingga kalau saya guyon mengatakan mestinya jadi ketua KPU ini beliau. Oh begitu ya? Karena dia punya idealisme, punya nilai-nilai, punya rasa. Kalau ketua KPU sekarang maaf aja nggak punya rasa. Dia berbicara harus tanggal 22. Bahasa otaknya harus tanggal 22. Kenapa? Ya saya mutusan karena saya berkuasa. Itu yang ada. Kenapa ini kan? Karena ada aturan, ada undang-undang segala macam-macam. Padahal tujuannya bukan tanggal 22. Tujuannya adalah bagaimana supaya peserta pemilu yang cuma pilpres yang cuma 2 pasang ini merasa terakomodasi, didengarkan, rasa keadilannya diperhatikan. Ini enggak. Ya pokoknya tanggal 22 ya 22 gitu. Orang bilang mundurin lah sedikit gitu kan. Kenapa sih waktu celah ada? Enggak, karena saya penguasa. Rasa keadilan bukan menjadi tujuan. Baik, Pak Taufik. Jurdil bukan tujuan. Baik Pak Taufik, kita masih memiliki 1 segmen lagi untuk berbincang mengenai permasalahan ini. Juga masih ada Kak Novela di ujung telepon. Masih tetap bersama kami. Kami nanti akan lanjutkan perbincangan ini tetap di Apa Kabar Indonesia Malam. Kenapa terjadinya nomor 1 mendapat angka 0? Rekapitulasi nomor urut 1 kosong, nomor urut semua dikasih nomor urut 2. Orang juga manusia punya pikiran. KPU penyelenggara pemerintah juga ada sosialisasi supaya kami semua masyarakat tahu. Kami ini di gunung, jangan bodoh-bodohi kami terus. Sosialisasi supaya kami juga tahu tahapan itu ada. Kami di 14 kabupaten itu merasa tertekan karena ada pihak lain yang melakukan intervensi kepada kami, terutama kepada penyelenggara. Kami di 14 kabupaten itu. Pada saat pemilu sebagai apa untuk pasangan nomor 1? Yang mulia, saya sebagai koordinator saksi Kabupaten Dogiai. Koordinator saksi, apakah saudara juga sebagai saksi pada rekapitulasi di 3 kabupaten? Ya mulia, benar. Saya sebagai pas hadir koordinator saksi ketika rekapitulasi tingkat Kabupaten Dogiai. Saudara hadir pada saat itu? Benar mulia, saya hadir. Tanggal berapa? Kabupaten Dogiai terjadi rekapitulasi tingkat kabupaten tanggal 17. Tanggal 17? Tanggal 17 Juli. 1 hari saja? Iya, selisih 1 hari saja. 1 hari saja ya? Di luar ketentuan KPU. Saksi pasangan nomor 2 hadir? Apakah hadir saksi pasangan nomor 2 pada saat itu? Hadir juga. Panwas hadir? Hadir juga. Ketua-ketua PPD hadir? Hadir juga. Hadir semua. Berapa KPPS PPD? hadir. Berapa PPD? PPS hadir, KPPS hadir. Oh, semua hadir? Semua hadir, Pak Mulia. Oh, semua hadir. PPS, KPPS, PPS, PPD, dan semua hadir ya. Paunas Kabupaten, KPU sendiri, Dandim, Kapolres, sebetulnya politik Bupati, tapi saya Pak Mulia, Bupatinya diusir keluar oleh penyelenggara pemilu. Oh, diusir keluar? Ya mulia. Bupatinya keluar? Usir keluar. Wah, luar biasa itu. Pada saat rekapitulasi, apa kejadian khusus? Apakah ada saudara mengajukan keberatan dalam proses rekapitulasi? Ya mulia, saya mohon izin supaya penjelasan saya masuk sesuai pertanyaan saya ikut terjawab nanti. Iya, tapi yang relevan saja. Saudara cerita kemana-mana yang nggak selesai. Yang relevan saja langsung jawab saja, itu lebih sederhana ya. Siap ya mulia. Lebih sederhana. Apakah ada saudara mengajukan keberatan? Ya Bupati saja diusir keluar. Tidak berani saya mengajukan keberatan Pak Mulia. Tunggu, pertanyaan saya, mengapa Bupati diusir keluar? Tanpa alasan sesuatu yang jelas. Tanpa alasan yang jelas ya. Terus bupatinya keluar? Ya mulia, benar. Apakah saudara juga diusir keluar? Ya karena saya diam tidak diusir keluar. Tidak ya diusir. Mulia. Saya ajukan keberatan jelas, saya malah diusir, malah mungkin ditimpu. Kenapa tidak mengajukan keberatan pada saat rekapitulasi? Keselamatan diri. Memang ada yang mengancam saudara?
Jangan pribadi saya Pak Mulia, bupati saja diusir. Pasti Pak Ketua Mahkamah Konstitusi pasti terjadi juga. Siapa yang mengancam? Ya namanya susah untuk saya ungkapkan di Mahkamah Konstitusi ini. Baik, saya ingin ke Pak Taufik dulu. Pak Taufik, Anda sejauh ini selalu mengikuti jalannya persidangan di Mahkamah Konstitusi. Anda melihat sejauh ini bagaimana dengan saksi-saksi yang sudah dihadirkan? Anda melihatnya bagaimana? Saya melihat ini bukan kasus ya. Ini bukan kasus. Jadi keliru kalau ini dilihat sebagai kasus. Ini ada suatu pola yang memang dirancang karena ada benang merah yang sama. Untuk Papua. Ada benang merah lagi yang sama untuk beberapa daerah yang lain. Misalkan KPU mengeluarkan surat edaran yang membuat seorang yang punya surat domisili bisa memilih. Kenapa ada seperti itu? Jadi memang ada perencanaan yang ya membuat kita jadi menuduh. Gitu. Anda melihat ini sudah cukup terlihat dengan saksi-saksi yang dihadirkan? Jadi begitu? pakai indikasi aja lah ya, indikasi bahwa ini memang diniatkan. Karena di awal saya mencoba memahami dua hal. Apakah karena rendahnya kapasitas dalam mengelola dari KPU sebagai satu kesatuan, ataukah memang kualitas dari oknum tertentu, ataukah gabungan keduanya? Saya melihat kualitas manusianya yang tadi yang saya mengatakan guyon, mestinya jadi ketua KPU ya Ibu Novela itu, karena dia punya idealisme, dia punya prinsip, dia punya keyakinan, dan dia berbicara hal yang paling hakiki. Tujuan dari Pilpres ini adalah jujur dan adil. Itu tujuan KPU, bukan tujuannya dirubah, bukan jujur dan adil. Tujuannya ya tanggal 22 itu batas akhir. Baik, Pak Taufik. Mas Reza, Anda setuju dengan pendapat Pak Taufik? Saya terus terang kita harus malu tinggal di Indonesia bagian barat. Karena sampai hari ini kita masih mendengar sekian banyak orang yang mencibir. Orang-orang yang maju ke proses di MK pasti orang-orang yang tidak bisa menerima kekalahan. Hanya memperpanjang, menghabiskan energi dan segala macam. Tapi hari ini kita dipertontonkan, saudara-saudara kita sudi datang dari jauh, dari atas gunung ke sana untuk memberikan sebuah kesaksian yang tujuannya adalah high politics. Mereka tidak bicara siapa menang, siapa kalah, tapi mereka berharap ada sebuah proses yang adil, yang jujur. Nah, ini merupakan sebuah peringatan sangat tegas bahwa orang-orang yang konon menyebut dirinya lebih melek politik, ternyata justru diperingatkan oleh saudara-saudara kita dari jauh itu bahwa ternyata ini bukan semata-mata proses mencari siapa menang siapa kalah. Ini proses yang lebih luhur dari itu. Tolong hentikan segala macam bentuk cibiran terhadap kubu manapun yang sedang berusaha mencari keadilan di MK sana. Ya, baik. Kalau Pak Kudri, Anda melihat bagaimana dengan bukti-bukti saksi-saksi yang sudah dihadirkan? Anda melihat yang seperti dituduhkan begitu kan, ada terstruktur, sistematis dan masif. Ini sudah mulai terlihat atau bagaimana? Saya belum sampai sana ya. Cuman saya menyayangkan hakim konstitusi ya melakukan persidangan seperti itu. Di dalam persidangan Mahkamah Konstitusi, seorang saksi sebelum diajukan saksi di persidangan itu didaftar dulu dan dibuat daftar pertanyaannya, ya kan? Mestinya dari daftar pertanyaan itu hakim konstitusi tahu bahwa ini berbahaya. Mestinya sidang itu nggak boleh terbuka seperti itu. Dia harus ditempatkan di dalam satu tempat tertutup dan ada kamera dan dilindungi, dan ini sesuai dengan undang-undang perlindungan saksi dan korban. Dia nggak mau, dia merasa tertekan. Dia kan bilang saya nggak mau, terus dipaksa oleh. Apakah hakim konstitusi bisa melindungi? Kalau misalnya terjadi di sini, apa perlindungannya? Tapi kalau misalnya ditutup gitu, ya kan? Nah, kalau menurut pendapat saya, ya, kalau sudah ini nggak usah ditanya lagi. Kalau misalnya hakim itu merasa saksinya bohong, tangkap aja. Tapi kalau tidak transparan seperti ini, nanti mungkin ada yang mempertanyakan lagi. Kenapa tidak transparan begitu? Dalam undang-undang perlindungan saksi korban itu dimungkinkan identitasnya tidak diberitahu, orangnya tidak tahu, ya kan? Nah, kalau misalnya seperti kayak begini, kemungkinan dia harus memberitahu, dia harus diberikan identitas baru, diberikan perlindungan baru, diberikan uang makan. Kalau ini menurut undang-undang saksi dan korban, ya, karena udah terlanjur. Mukanya dilihat, ya kan, sudah terbuka gitu. Dan negara harus memberikan perlindungan kepada dia, memberikan
kalau perlu memberikan identitas baru buat dia dan dilindungi gitu loh. Ya, ini masukan yang bagus Pak Kudri ya. Kalau memang ini peradilan yang Mahkamah Konstitusi untuk menegakkan kebenaran keadilan seperti itu, jangan orang dipaksa seperti. Kalau misalnya hakim itu ragu, jangan saudara berbohong. Kalau berbohong, saya panggil polisi untuk ini. Jangan ditanya lagi. Ini saudara jangan disumpah lah. Itu kan diancam secara mental. Ya kan? Itu kan mungkin yang dirasakan oleh Kak Novel begitu ya. Saya akan tanyakan Kak Novel, apakah betul Anda juga merasakan sempat takut begitu ketika akan memberikan pernyataan di dalam persidangan? Oh tidak, saya tidak takut. Saya hanya takut Tuhan, Bu. Baik Kak Novel. Apa langkah selanjutnya yang akan Anda lakukan, Kak Novel? Terakhir dari Anda. Langkah bagaimana, Bu? Ya, langkah selanjutnya yang akan Anda lakukan, apakah ada agenda selanjutnya di persidangan yang Anda mungkin akan dihadirkan kembali? Untuk sementara tidak ada, Bu. Baik, Kak Novel, tentunya kami berharap yang terbaik, tidak ada ancaman-ancaman lebih lanjut untuk Anda tentunya, dan semuanya dapat berjalan dengan baik begitu ya, dengan lancar. Salam untuk keluarga dan juga teman-teman di Papua mungkin juga. Saya bisa sampaikan beberapa hal, Bu, sebelum mengakhiri semua. Ya, silakan. Mungkin hanya sebagai catatan saja. Mungkin dari kami, saya sebagai saksi minta pada tanggal 21 Agustus mungkin ada keputusan hakim Mahkamah Konstitusi yang sejujur-jujurnya, berdasarkan kejujuran yang berkeadilan. Demi tegaknya supremasi hukum yang berlaku di negara kita. Mungkin saya rasa seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Kak Novel sudah bersama kami di Apa Kabar Indonesia. Pak Kudri, sedikit saja. Saya kira ya, kita harus memberi apresiasi yang besar kepada Novela dan kita memberikan catatan kepada hakim konstitusi. Rakyat dari gunung aja tidak takut. Masa hakim konstitusi takut memberikan kebenaran? Baik. Terima kasih Pak Kudri, Bang Reza dan juga Pak Taufik sudah hadir bersama kami malam hari ini. Kami juga terima kasih Kak Novel, selamat malam. Dan kami juga setelah ini akan memiliki perbincangan dengan topik lain, yaitu terkait dengan bagaimana